Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Khairani Dasopang, NIM 2020500110, Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah IAIN Padang Sidimpuan. Tujuan saya yaitu ingin menjelaskan hubungan sastra dan kehidupan dengan mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia. Baik, sebelum saya menjelaskan hubungan sastra dan kehidupan, di sini saya akan menjelaskan sastra. Sastra merupakan penggambaran kehidupan yang dituangkan melalui media tulisan. Terdapat hubungan yang erat antara sastra dan kehidupan, karena fungsi sosial sastra adalah bagaimana ia melibatkan dirinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Melalui sastra, pola pikir seseorang atau kelompok masyarakat dapat terpengaruh, karena sastra merupakan salah satu kebudayaan, sedangkan salah satu unsur kebudayaan adalah sebagai sistem nilai. Oleh karena itu, di dalam sebuah karya sastra tentu akan terdapat gambaran-gambaran yang merupakan sistem nilai. Nilai-nilai yang ada itu kemudian dianggap sebagai kaidah yang dipercaya kebenarannya, sehingga pola pikir masyarakat dapat terbentuk melalui karya sastranya. Sosiologi sastra dalam kaitannya menghubungkan antara sastra dan perubahan sosial. Peran sosiologi sastra sangat penting, karena sosiologi sastra hanya mengkhususkan diri menelaah sastra dalam hal sosial kemasyarakatan, seperti yang tercantum di dalam pengertian sosiologi itu sendiri, yaitu suatu telaah yang objektif dalam ilmiah tentang manusia dari dalam masyarakat dan tentang sosial dan proses sosial. Sedangkan sastra merupakan penggambaran kehidupan manusia dan masyarakat yang dituangkan melalui media tulisan. Jadi, kedua hal tersebut sama-sama berhubungan dengan manusia dan masyarakat. Dalam mengikuti perkembangan karya sastra secara serius, perlu adanya pendekatan di mana karya sastra tidak lagi dicap sebagai tulisan yang hanya berupa kreasi imajinatif saja, akan tetapi lebih memperhatikan sastra dari sudut pandang maknanya. Berbagai macam pendekatan yang dilakukan terhadap karya sastra yang ada pada sosiologi sastra, seperti sosiologi pengarang yang memasalahkan suatu status sosial, ideologi sosial, dan lain-lain yang berkenaan dengan penciptaan karya sastra, yang mempermasalahkan karya sastra itu sendiri dan pengaruhnya terhadap pembaca. Hubungan sastra, masyarakat, kebudayaan. Sastra merupakan bagian dari kebudayaan. Bila kita mengkaji kebudayaan, kita tidak dapat melihatnya sebagai sesuatu yang statis, yang tidak berubah, tetapi merupakan sesuatu yang dinamis, yang senantiasa akan berubah. Hubungan antara kebudayaan dan masyarakat itu sangat erat, karena kebudayaan itu sendiri, menurut pandangan antropologi, adalah cara suatu kumpulan manusia atau masyarakat mengadakan sistem nilai, yaitu berupa aturan yang menemukan suatu benda atau perbuatan lebih tinggi nilainya, lebih dikehendaki dari yang lainnya. Hubungan sastra, masyarakat, dan kebudayaan, yang mana kebudayaan memiliki 3 unsur. 1. Unsur sistem sosial. 2. Sistem nilai dan ide. 3. Peralatan budaya. Bila ciri kebudayaan itu kita letakkan pada sastra dan kita kaitkan pula dengan masyarakat yang menggunakan sastra itu, maka kita dapat mengatakan bahwa nilai suatu sastra itu pada umumnya terletak pada masyarakat itu sendiri. Kesastraan itu pada dasarnya bukan saja mempunyai fungsi dan dalam masyarakat, tetapi juga mencerminkan dan menyatakan segi-segi yang kadang-kadang kurang jelas terlihat dalam masyarakat. Sebagaimana juga dengan karya seni yang lain, sastra mempunyai fungsi sosial dan fungsi estetikanya. Sastra sebagai sumber nilai bagi masyarakat. Terdapat berbagai macam aliran dalam karya sastra. Salah satunya ialah aliran realisme. Aliran tersebut memfokuskan karya sastra terhadap apa yang ada di dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, aliran ini sangat erat hubungannya dengan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat kita. Karya sastra yang menggunakan aliran ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan sosial bangsa Indonesia, terutama dalam hal pola pikir. Contohnya saja seperti novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli yang mampu membuka pola pikir masyarakat kita yang sejak zaman dahulu mengenal budaya kawin paksa.
Novel tersebut memberikan kesan kepada pembaca bahwa kawin paksa merupakan suatu hal yang negatif. Banyak hal-hal negatif yang muncul akibat proses kawin paksa. Dengan adanya novel tersebut, pola pikir masyarakat cenderung berubah, terutama dalam segi kehidupan berkeluarga. Hal tersebut bisa terjadi tergantung bagaimana kekuatan mempengaruhi yang ada di dalam karya sastra itu tersendiri. Selain novel di atas, novel Belenggu juga merupakan salah satu novel yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Melalui novel tersebut, pengarang berusaha menyampaikan pesannya kepada pembaca bahwa di dalam menjalani hubungan berkeluarga, waktu dan perhatian bagi antar anggota. Jika hal demikian tidak bisa terpenuhi, maka perpisahan adalah konsekuensinya. Dengan adanya novel tersebut, pola pikir masyarakat tentu akan terbangun. Masyarakat akan lebih mempertimbangkan nilai-nilai yang ada pada karya tersebut, karena karya tersebut mengemukakan alasan dan konsekuensi yang konkret dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa karya sastra mengandung berbagai unsur yang kompleks, yaitu 1. Unsur keindahan, 2. Unsur kontemplatif, 3. Media pemaparan, 4. Unsur-unsur intrinsik yang menandai eksistensi karya sastra. Karya sastra yang timbul akibat perubahan sosial pada masyarakat. Banyak dari karya sastra bangsa kita yang timbul setelah melihat keadaan yang ada pada saat itu. Karya-karya tersebut tentunya akan bersifat realisme. Pengarang berkesan menceritakan kondisi yang ada dengan bahasa yang ringan agar lebih mudah untuk dipahami. Karena jika tidak demikian, maka akan ada kesalahpahaman maksud antar pengarang dengan pembaca. Selain itu, untuk menjadikan karya sastra tersebut menarik, tentunya pengarang harus pintar-pintar dalam pemilihan kata dan mempermainkan unsur intrinsik yang ada di dalamnya. Kesimpulannya, yaitu keterkaitan antara sastra, manusia, dan masyarakat sangat jelas. Keterkaitan semuanya terdapat di dalam segala aspek, karena bagaimanapun juga sastra dan kehidupan sama-sama membahas dan membicarakan tentang manusia dan masyarakat. Bagi sastra, masyarakat merupakan faktor terpenting, sedangkan masyarakat merupakan objek vital bagi ilmu sosial. Semua hal itu saling mempengaruhi sikap masing-masing. Ketika sastra telah mengemukakan sesuatu yang benar dalam rekamannya, sedikit banyak akan mempengaruhi sikap sosial, dan ketika sosialitas terus berkembang, antara sastra dan perubahan sosial masyarakat tidak ada yang saling menonjol. Dua hal tersebut saling mendukung. Sastra bisa timbul karena perubahan sosial masyarakat, bisa juga perubahan sosial yang ada akibat dari